Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Zakira Mezaluna dengan NIM H07122043. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yaitu pengenalan HTML. Baik, langsung saja. Eh, Apa sih itu HTML? Nah, HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat struktur konten web. HTML menggunakan sistem tag untuk mendefinisikan elemen-elemen dalam halaman web. Nah, tag ini memberitahu peramban bagaimana cara menampilkan konten, baik itu teks, gambar, tautan, ataupun multimedia lainnya. Em, Adapun struktur dokumen dari HTML, yang pertama itu ada doctype HTML, yaitu yang ini. Nah, doctype HTML mendeklarasikan tipe dokumen dan versi HTML yang digunakan. Lalu adapun tag HTML, tag HTML adalah elemen akar dari dokumen HTML. Selanjutnya ada tag head berisi meta informasi tentang dokumen seperti judul yang muncul di bilah judul peramban. Lalu selanjutnya ada tag meta. Tag meta yaitu ini, tag meta digunakan untuk menyediakan informasi metadata atau data yang menggambarkan informasi tentang halaman web. Lalu selanjutnya ada tag title. Tag title menetapkan judul halaman web seperti yang muncul di tab peramban. Lalu yang terakhir ada tag body. Nah, tag body berisi konten yang terlihat dari halaman web. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang elemen-elemen dan tag HTML. Nah, elemen-elemen HTML adalah bahan dasar halaman web. Mereka terdiri dari tag pembuka, seperti tag pembuka, konten, dan juga terakhir tag penutup. Nah, berikut adalah contohnya. Tag P, berikut ini adalah tag pembuka. Ini adalah elemen paragraf merupakan isi dari kontennya, dan yang terakhir tag penutup yang memiliki em, tanda garis miring. Em, Contoh lainnya yaitu ini ada tag A, dan kunjungi contoh merupakan isi dari konten, dan selanjutnya ini adalah tag penutupnya. Nah, untuk tag P adalah elemen paragraf, lalu tag A adalah elemen tautan yang digunakan untuk membuat tautan hypertext. Lalu adapun tag IMG, ia menampilkan gambar pada halaman web. Selanjutnya ada atribut. Nah, elemen HTML dapat memiliki atribut yang memberikan informasi tambahan tentang elemen tersebut. Nah, atribut biasanya ditempatkan di dalam teks pembuka. Nah, ini adalah contoh atribut yaitu href. Dia terletak di dalam tag pembuka pada tag A. Nah, href adalah atribut yang menentukan URL atau tautan. Lalu ada juga di sini atribut target. Nah, target adalah atribut yang mendefinisikan tempat di mana konten harus dibuka. Nah, di sini jika ia blank, maka ia membuka di tab baru. Lalu, em, adapun format dan semantik. Nah, HTML menyediakan berbagai elemen untuk menambahkan format dan semantik ke konten kita. Nah, beberapa contohnya itu meliputi tag H1 hingga tag H6 untuk judul tingkat berbeda. Lalu ada juga tag strong untuk penekanan atau penekanan yang kuat atau tebal pada tulisan. Lalu ada tag M untuk teks yang ditekan atau yang dimiring. Eh, Lalu ada daftar. Nah, daftar terbagi atas dua. Ada yang terurut dan ada yang tak terurut. Nah, yang ini merupakan contoh dari daftar yang terurut. Dia menggunakan tag OL atau ordered list.
Lalu contoh tidak terurut adalah yang sebelah kanan ini yang dia menggunakan tag UL atau unordered list. Berikutnya ada komentar. Nah, kita dapat menambahkan em, komentar dalam kode HTML kita untuk memberikan penjelasan ataupun catatan. Komentar tidak akan ditampilkan pada peramban. Nah, tulisan warna hijau ini merupakan contoh dari komentar. Selanjutnya ada form dan multimedia. Kita akan membahas form terlebih dahulu. Nah, adapun elemen-elemen formulir seperti yang pertama ada input untuk membuat inputan dengan tipe yang berbeda seperti password yang dimana password ini dia akan tampil hanya bulatan-bulatan kecil dan tidak menampilkan teksnya. Ada pula teks, checkbox, dan radio. Lalu yang kedua ada text area untuk memasukkan teks yang lebih panjang. Lalu ada select untuk daftar drop down dan option untuk pilihan dalam daftar. Berikutnya multimedia. HTML memungkinkan kita menyisipkan berbagai jenis media dalam halaman web kita seperti gambar, audio, dan video. Nah, untuk tag IMG digunakan untuk menampilkan gambar, tag audio memungkinkan kita memasukkan file audio, lalu tag video memungkinkan kita memasukkan file video. Lalu selanjutnya ada elemen iframe. Nah, elemen iframe memungkinkan kita untuk menyisipkan halaman web lain di halaman web kita. Nah, ini sering digunakan untuk menampilkan peta, video, atau konten lain dari situs pihak ketiga. Nah, berikut adalah contoh dari penggunaan elemen iframe. Em, di sini kita menyisipkan halaman web lain pada bagian atribut source pada tag pembuka elemen iframe. Lalu yang terakhir ada elemen tabel. Nah, kita dapat mengubah tampilan tabel dengan elemen-elemen seperti T-head, T-body, T-foot, dan TH. Nah, ini semua membantu dalam mengatur dan menyajikan data dan lebih baik. Nah, seperti gambar yang di samping ini merupakan contoh dari penggunaan elemen tabel. Pada elemen tabel terdapat T-head atau table head, yaitu kepala dari tabel tersebut. Lalu ada TR atau T-row, ada TH atau T-header, lalu ada T-body, yaitu body dari tabel tersebut. Ada T-row lagi seperti yang di atas, lalu ada TD yaitu table data, ada juga T-foot atau T-footer. Nah, footer ini biasanya tabel yang paling bawah dan biasanya berisi total dari data-data tabel sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh secara langsung ataupun melakukan live coding. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah membuat file dengan tipe HTML. Nah, sini file saya bernama index, lalu pertama-tama kita harus membuat struktur dari dokumen HTML itu sendiri. Yang pertama itu ada doctype untuk mendeklarasikan tipe dokumen dan versi HTML, lalu tag HTML itu sebagai elemen akar dari dokumen HTML ini. Nah, di dalam HTML ini terdapat tag head, yang dimana tag head ini dia berisi data informasi tentang dokumen seperti judul. Di sini. Nah, lalu kita dapat menambahkan judul atau title. Misalnya judul yang dapat diberikan melalui contoh HTML. Nah, di dalam tag HTML ini juga terdapat tag body. Yang dimana tag body ini kita dapat mengisi konten-konten yang kita inginkan. Lalu selanjutnya elemen-elemen HTML. Nah, elemen-elemen HTML itu mereka terdiri dari tag pembuka, isi konten, dan tag penutup. Nah, seperti contoh sini ada tag P. Nah,
Yang di sini merupakan tag pembuka, lalu yang pesan isi konten ini merupakan isi dari kontennya, lalu yang berikut ini adalah tag penutup. Lalu selanjutnya ada em, atribut. Nah, elemen HTML ini dapat memiliki atribut. Nah, seperti contoh itu pada em, tag A. Nah, yang dapat dilihat di sini terdapat atribut href, yang dimana atribut href ini untuk menyimpan URL untuk tautan. Lalu selanjutnya untuk em, format dan semantik. Nah, di sini HTML kan menjadikan elemen untuk menambahkan format semantik ke konten kita. Nah, contohnya itu ada tag H. Nah, tag H ini dia terdiri dari tag H1 sampai tag H6. Perbedaannya itu berada pada ukuran untuk judulnya. Nah, seperti di sini seperti H1. Sini. Halo. Hai. Teman-teman lihat di sini. Nah, di sini ada isi konten, ada tag H yang ukurannya lebih besar dari tag H4, dan ini ada tag H4. Em, Lalu selanjutnya itu em, ada juga elemen untuk membuat tulisan lebih tebal, yaitu salah satu contoh itu, yaitu strong. Halo. Nah, seperti di sini dia tulisannya lebih tebal. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Lalu selanjutnya ada kita dapat mendapatkan list atau daftar. Nah, terdapat unordered list dan ordered list. Nah, ada list yang berurutan dan ada juga list yang tidak berurutan. Yang pertama itu contohnya ordered list atau list yang berurutan, yang memiliki urutan. Yang pertama itu lalu kita isi listnya pertama. Nah, kalau berurutan begini, berarti dia akan memiliki urutan seperti 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Di sini kedua. Kita dilihat sini tambah yang kedua. Lalu untuk unordered list, em, dia tidak dia urutannya itu bukan satu atau nol, seperti namanya unordered, dia tidak memiliki urutan apakah dia pertama atau kedua. Lalu sini dua. Dua. Nah, nah ini kan contoh dari unordered list. Jadi dapat membuat bahwa kita dapat membuat list yang berurut dan tidak berurut. Lalu selanjutnya kita juga dapat menambahkan komentar pada HTML kita. Nah, contoh di sini misalnya ini adalah komentar. Nah, kita dapat membuatnya menjadi komentar dengan mengenakan kontrol garing. Nah, maka tulisan kita atau codingan kita akan berubah menjadi komentar. Lalu selanjutnya em, kita juga dapat membuat em, form atau inputan. Nah, adapun macam-macam inputan itu pertama di sini input. Nah, pada inputan kita memiliki berbagai tipe. Misalnya di sini ada inputan teks. Maka di sini kita dapat mengisi dengan teks. Lalu bisa ada juga tipe data password. Password. Password.
Nah, dapat dilihat di sini, dia tidak akan menampilkan tulisannya atau dia menyensornya dengan titik-titik seperti password pada umumnya. Ada juga radio. Radio ini kita dapat menginput dengan memilih. Nah, selanjutnya ada lalu selanjutnya ada text area. Nah, text area ini dia untuk tulisan yang memiliki teks yang lebih panjang. Nah, di sini kita mengisi pada text area itu. Nah, dapat dilihat di sini kita dapat mengisi tulisan yang lebih panjang. Lalu selanjutnya kita dapat membuat pilihan juga atau select. Nah, di sini ada select. Nah, di dalam select ini kita dapat membuat opsi-opsinya. Nah, yang pertama misalnya ini option. Lalu option. Nah, di sini kita dapat lihat sini ada em, opsi ya untuk kita dapat memilih. Lalu selanjutnya itu ada kita dapat dalam HTML kita dapat menginput atau memasukkan gambar menggunakan tag image lalu pada atribut source-nya kita mengisi em, nah kita dapat mengisi em, nama dari file gambar yang ingin kita masukkan. Nah, dapat teman-teman lihat di sini sudah tampil atau sudah muncul gambar yang saya masukkan pada em, tag image. Lalu selanjutnya itu ada em, tag tabel. Kita dapat membuat tabel pada HTML. Nah, untuk tag tabel dia memiliki elemen-elemen pembantu seperti t-head, t-foot atau th. Nah, berikut ini saya akan memberikan salah satu pembuatan contoh tabel pada HTML. Pertama itu kita membuat kepalanya terlebih dahulu untuk t-head, lalu t-row, nama, lalu selanjutnya misalnya umur. Lalu em, setelah membuat kepala dari tabel, kita dapat mengisinya dengan body atau table body. Row pertama misalnya viral, terus umur 19. Nah, kita dapat mengisi banyak ya. Kalau di bodinya kita dapat mengisi oh, kalau di body kita dapat mengisi lebih lebih banyak em, data yang ingin kita masukkan. Misalnya di sini lalu ada TD juga untuk mengisi row-nya. Ada 19, buat dua. Lalu kita juga dapat membuat footer atau kita dapat membuat footer dari em, tabelnya. Memiliki foot. Nah, misalnya cepatnya itu apa? Misalnya 20. Oh, 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 oh. Oh, sini, sini.
Dia itu ada TH ya di sini, maaf. Di sini ada nama, lalu umur. Nah, nah, berikut ini di sini merupakan contoh dari tabel yang telah dibuat sebelumnya. Baik, itulah saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Satu contoh-contohnya, kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.